Gimana Din? Kenalan dulu kali ya. Oh iya siap. Di Pemukiman Setan kita karakternya sebagai apa gitu. Mungkin Berarti kita ini mulai dari Maudi. Ya kita dari opening Desma, dulu. dari Desma. Hai sahabat Nova, kita cast dari film Pemukiman Setan. Hari ini kita mau bahas sedikit tentang film Pemukiman Setan, tapi sebelumnya kita mau kenalan satu persatu dulu. Dari kamu. Mulai dari saya. Halo, aku Bisma Mulia. Aku di film Pemukiman Setan ini berperan sebagai Gani. Hai, aku Maude Frosina berperan sebagai Alin. Halo, aku Asyira Zamita berperan sebagai Zia. Aku Adina Thomas berperan sebagai Sukma. Aku Davordana berperan sebagai Fitra. Yeay. Pertanyaan. Cerita tentang geng ini yang explore. Coba ceritain explore-nya ngapain? Kalian melakukan apa? Oke, jadi ini film menceritakan tentang perjalanan beberapa anak muda yang merantau, terus ada beberapa yang punya masa lalu, dan terus kami dipertemukan untuk melakukan sesuatu ini boleh ceritain? Boleh. Rampok. Kami berempat ini bersekongkol untuk merampok sebuah rumah, dan ternyata kita salah rumah. Konteksnya itu. Terus gimana? Salah rumah karena ternyata rumahnya itu ada Cegil. Cegilnya adalah Adinda Thomas Aku. sebagai Sebagai Pemukiman Setan. iya. Ya pokoknya intinya ternyata kita terjebak di satu rumah karena di rumah itu banyak malapetaka lah, banyak hal-hal mistis yang dimana kita akhirnya harus berusaha untuk keluar dari rumah itu. Karena ya seperti yang dibilang tadi, ternyata di dalamnya ada Sukma Cegil yang emang Cegil banget di Cegil filmnya. banget. Jadi kita berusaha untuk kabur dari Sukma. Jadi kalian salah ngerampok kan? Oh, ngerampok. Tapi bayangin kita berkali-kali ngerampok nggak pernah ada apa-apa pas dia join. Nah, ini Apakah ada semenjak- urusannya? Oh iya ya. Alin join? Semenjak Alin join, kebetulan banget masuk ke rumah yang salah itu. Menurut Tapi aku nggak sih apa-apa. Tapi kalian nggak- harus curiga sama Alin juga sih. Iya, Sebenarnya kita makanya. udah kabaran gitu ya. Bentar lagi saya mau masak nih gitu. Oh, jadi udah kong kali kong ya. Kali kong. Tapi nggak apa-apa dengan Alin join jadi ada film kan? Kalau Oh iya, itu bener, baik-baik iya. aja Itu nggak ada premisnya, film. maaf. Bener-bener. Mohon maaf, itu premis. Terima kasih Alin Terima kasih. udah bikin gua Iya. rezeki di Pemukiman Iya, Setan. terima kasih konflik. Terima kasih banget. Fitrah ini adalah salah satu di geng komplotan yang dari orang Malang juga. Ya, cuman dia memang paling di geng ini yang paling mikirnya tuh nggak panjang lah, yang paling suka marah-marah, yang paling terdepan kalau misalnya ada konflik. Bisa dilihat di trailernya aja waktu karakter Alin ini pengen bergabung di geng kita, aku sempat marah-marah even sampai mencekek karakter Alin gitu. Jadi bisa dilihat dinamika karakter antara Alin, Gani, dan Fitrah dan Zia. Nah, mungkin bisa diceritakan Zia? Sukma terakhir ya. Sukma terakhir Biar karena gong. Cegil. Cegil. Jadi kalau untuk Zia itu dia kan segeng ya dengan Gani dan juga Fitra. Kita tuh kan memang arek-arek Malang bertiga. Kita tuh udah kayak keluarga, makanya kita ada panggilan namanya sedulur. Nah, terus kita merantau ke Jakarta karena memang kita punya mimpi masing-masing. Dan juga ada beberapa motivasi yang akhirnya bikin kita jadi merampok. Cuman memang sebenarnya selama kita merampok, kita bisa nyebutnya namu ya. Selama kita namu, itu tidak pernah terjadi apa-apa gitu. Karena masing-masing dari kita ini punya role. Kayak misalnya Gani ini kan dia orangnya lebih ke caring, terus dia juga berhati-hati banget. Kalau Zia strategis dan yang paling ngemong di antara mereka. Kalau ada apa-apa menengahi. Nah, si Fitra ini biasanya dia yang paling berani gitu. Dia memang sumbu pendek, cuman ya somehow dia protektor banget deh. Nah, kalau ini hubungan Zia dengan Alin ini sebenarnya awalnya kurang baik karena memang dia kan outsider ya, orang yang baru masuk di geng kita. Cuman ya akhirnya dia berhasil meyakinkan bahwa ya udah saya juga BU gitu. Izinkan saya ikut ngambil barang-barang bersama kalian. Pas diizinin gitu. Gimana Lin? Kalau Alin ini sebenarnya kasihan sih karakter Alin. Semuanya kasihan sih sebenarnya. Iya, tapi dia nggak punya siapa-siapa, Lebih nggak punya kasihan temen lagi. gitu. Iya, bener-bener. Kenapa nggak punya teman? Karena dia itu orangnya tertutup. Alin ini memang punya masa lalu yang lumayan berat juga dari background keluarganya. Anak broken home yang ditinggal oleh orang tuanya juga, terus diberikan beban hutang juga oleh orang tuanya, terus harus menjaga adiknya juga, sampai dia nggak punya waktu untuk berteman atau bersosialisasi. Pokoknya fokusnya dia adalah adiknya dan melunaskan hutang-hutang keluarganya.
sebenarnya ada Gani yang sangat temannya Alin yang sangat baik, cuman memang Alin nih dia menutup semua kayak menutup semua orang yang bersosialisasi sama dia gitu karena permasalahannya dia itu, sampai dimana dia di titik dia nggak punya apa-apa lagi dan dia harus melunasi utang-utangnya. Dia menghubungi Gani dan meminta untuk ikut Gani dan komplotannya untuk merampok sebuah rumah gitu untuk karakter Alin. Dan kalau dibilang kenapa giliran Alin ikut terus jadi jadi malah sial gitu pada saat merampok, itu ditonton aja kenapa nanti. Gani? Ya kalau aku lihat film ini itu adalah bagaimana setiap karakter menyikapi permasalahan yang sama. Sebenarnya kita berempat ini, perantauan anak muda ini punya masalah yang hampir sama, yaitu masalah finansial. Tapi setiap karakter itu merespon itu dengan berbeda-beda. Ada yang sumbu pendek tadi yang dibilang Dava dengan sumbu pendeknya, dan Cila dengan punya masa lalu, terus bagaimana dia menghadapi masa depan untuk meninggalkan masa lalunya. Terus dengan si Gani ini yang orangnya itu menurutku tidak selalu bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, sampai akhirnya dia menemukan konflik ini, dan aku rasa di situ adalah tempat yang tepat untuk menyampaikan semua yang tidak bisa dia sampaikan di kehidupan sehari-hari sebenarnya. Mungkin singkat aja. Karena belum. Jangan lupa dong. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau untuk kenalan sama Sukma, aku lebih merekomendasikan untuk nonton langsung di tanggal 25 Januari karena Sukma ini dia bukan orang yang antagonis, dia juga bukan orang yang protagonis banget gitu. Bisa menyesuaikan, tapi dia punya background yang belum bisa aku ceritakan karena ini relate banget sama semua ceritanya nanti jadinya gitu. Intinya Sukma adalah orang yang ada di dalam rumah yang dicuri sama teman-teman ini, dirampok sama teman-teman. Dan Sukma udah ada di rumah itu duluan. Dan Sukma nih surprise Dan banget. Sukma kenapa ada di rumah itu sangat bisa terjawab ketika kalian nonton tanggal 20. Tanyanya Sukma orang ya? Sukma itu orang? Kirain bidadari. Oh, Itu Dinda. Itu Dinda. aduh Ami dinjus habis ini. Mungkin singkat aja menurut kalian. Dava ada tuh. Kenapa sosok emosian kah? Ini harus semua Enggak jawab dong, atau Kesamaannya sih pasti mungkin dalam setiap peran yang kita perankan selalu akan ada ya. Iya, Soalnya kan kita cari itu di mana dari sisi kita yang mendekati karakter itu. Cuman kalau perbedaannya itu yang mungkin lebih paling menonjol adalah bahasa Jawa sih. Udah tahu lagi mau ngomong itu. Di sini ngomong bahasa Jawa buat karakterku hampir full. Apalagi dengan geng komplotan Malang ini, kita emang mencoba menjaga ya di film ini untuk full bahasa Jawa, karena kan emang orang kalau dari daerahnya sama biasanya emang ngobrol bahasa daerah yang sama, nggak ngomong bahasa universal yang seperti Indonesia gitu. Jadi kalau buat aku itu, kalau buat Cegil, Oh, buat aku tidak ada persamaan. agak ngeri ya. kalau sama-sama Cegil takut juga. Iya, Cegil tuh singkatan dari cewek gila. Jadi mungkin sahabat Nova udah lebih tahu duluan singkatan Cegil itu apa. Iya, nggak ada kesamaan. Mungkin sedikit backgroundnya yang adalah sekitar 0,1% gitu dari si Sukma ini. Tapi kalau Sukma yang ditemukan di pemukiman setan yang akan kalian tonton nanti tanggal 25 Januari, bisa dibilang saya yakin tidak ada kesamaan. Ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. boleh cerita sedikit karena inget banget pas entrance karakter Sukma pertama yang akhirnya dia menjadi Sukma, menjadi Cegil itu, pas shot itu tuh entrance-nya Dinda tuh pas di-cut pacaran langsung kayak director kita kayak wah gila, apaan tuh tadi? Jadi yang kayak menurut aku tuh emang Bukan keren Kak gitu Dinda sih, banget Kak Dinda, ya? bukan Kak Dinda banget sih. Kenapa jadi Kak Dinda? Ikut gue ya. Enggak, masih muda kok saya. Saya masih kecil soalnya. Kalau aku perbedaannya lebih banyak perbedaannya lagi karena ya seperti yang tadi Dava bilang kan aku juga bukan orang Jawa. Nah itu mungkin kalau kayak Kak Bisma, Kak Maudi tuh ada Jawanya. Kak ini ada Jawanya? Ada kayaknya tapi Ada ya? nggak dipakai. Nah bahasa. aku sama Dava tuh aneh karena kita bener-bener sama Padang, sama Pariaman bahkan ya. Iya. Kemarin kita Bukit bahas. Tinggi juga ya. Jadi kayak bener-bener nggak ada sama sekali basic Jawa, terus harus jadi arek-arek Malang gitu, jadi menjadi Jawir ya. Itu perbedaan yang paling signifikan. Dan Ashira di real life kan lebih ke arah suka musik, arts, tapi di filmnya tuh jadi pelari, jadi atlet.
Nah, Dava justru di real life dia jadi atlet banget. Jadi kita tuh kayak agak tuker-tukeran role. Cuma mungkin persamaan Zia dengan Ashira setia kawan ya kali ya. Nggak tahu sih, Wow. self claim ya. Boleh. Coba Alin. Kalau Alin apa ya? Sebenarnya enggak, karena untungnya aku tidak mempunyai masalah yang sama seperti Alin di Alhamdulillah. film ini. Aku juga nggak punya adik sebenarnya, tapi mungkin kesamaan yang bisa diambil sama, dan mungkin bukan aku doang, mungkin teman-teman semua juga. Kita akan melakukan apapun untuk keluarga kita sih sebenarnya kan. Itu kayak ya itu hal yang kayaknya hampir semua orang akan melakukan. Keluarga dan sama sahabat, gitu. Iya gitu. Itu sih kalau Alin. Kalau Gani? Kalau Gani sama Bisma mungkin kesamaannya adalah sama-sama merantau. Kalau Gani dari Malang, saya dari Semarang. Jadi aku merasakan apa yang dirasakan oleh perantau dari kota ke kota lainnya. Dan dipertemukan dengan keadaan-keadaan yang memaksa kita untuk, atau memotivasi kita untuk berani melakukan hal-hal yang baru. Tapi ini dalam in the different way ya. Berani, kalau Gani berani melakukan sesuatu dan bisa melakukan sesuatu. Jadi kesamaannya mungkin itu, dan perbedaannya mungkin perbedaannya adalah mungkin chemistry ya, karena Gani ini merantau bersama teman-temannya kan, di situ dibutuhkan chemistry, jadi membangun chemistry dengan teman-temanku ini itu yang melalui beberapa proses. Untungnya teman-temanku ini sangat baik ya. Aku sedikit introvert, tapi teman-teman ini sangat selalu support secara kita selalu kontak-kontakan segala macam, dan saling support untuk skill, untuk karakter juga. Jadi itu kurang lebih kesamaan. Nomor sepatu berapa habisnya? Nomor Puji rekening baik berapa? tadi, Iya, seneng 43. jadinya. Jadi ngomongin Malang ini dulu ya. Masih ingat nggak dialog kita kemarin pas di syutingan? Ingat. Apa coba? Ya itu yang semalam aja ya. Iya, semalam aja udah coba. Situ melok tenan deh. Oh, sengkoya bekanton Ah. ancol iku ah. Dia pasti Masih masih ingat ingat ya? lah. Aku diam aja kayaknya gitu. Emang iya. Enggak, terus dialog Alin apa saya apa sih? Kayaknya betul. Yang, Enggak. yang di trailer saya enggak. Enggak, itu beda-beda set yang Enggak di set Sama, itu set mobil. Enggak. Sayangnya Aku betul. ngomong wes tahu ya. Udah berangkat ya. Yang Yang itu Pure kan- Ari itu kan Puri yang Ari masih Andre. malamnya. Ya sudah lah ya. Masih Yuk. malamnya. Lanjut. Gue lagi. Ya banyak dengerin podcast berbahasa Malang. Itu Bisma sempat sharing waktu itu. Terus lebih ngefamiliarisasi dirinya dengan bahasa logat-logat Malang. Kayak sebelum tidur tuh kita ada dialek coach Bang Ciprut yang juga menjaga. Dia line per line itu dia akan voice note sesuai menurut dia yang benar tuh seperti apa. Jadi aku mencoba familiarisasikan aja sih. Aku juga sama lagi. Iya, waktu proses Jadi reading cegil. aku cuma menyimak saja karena waktu itu kita pikir karakterku belum terlalu banyak dialog Jawa gitu. Ternyata pas proses berjalan gitu setelah syuting jadi ada tambahan-tambahan dialog yang khususnya mantra yang berbahasa Jawa, tapi Jawanya tuh aku nggak tahu tepatnya apa Jawanya, tapi kayaknya Jawa kuno sih yang dipakai dari bahasa mantra itu, karena bukan kayak Jawa Tengah biasa yang aku, karena artinya aja aku susah nyarinya gitu. Nah di situ juga sama treatmentnya kayak Dava dan Ashira dan Bisma. Aku juga sama coach acting kita Bang Ciprut kayak minta tolong arahannya, bahkan sampai Pak Imron juga ngebantuin untuk ngejagain dialekku selalu di lokasi, karena coach acting itu kebetulan beberapa hari dimana aku lagi ambil take untuk scene mantra dia nggak bisa hadir, jadi yang jagain langsung Bang Imron langsung, dan ya susah ternyata bahasa Jawa, jadi aku cuman kayak memastikan latihan spellingnya gitu yang benar, dialeknya. Tapi dia keren banget. Iya benar. Amin. Saya Semoga sebagai orang Jawa nanti yang menonton tidak terganggu iya dengan lagi. dialekku. Iya, benar. Saya percaya. Ngerti. Aku juga sebenarnya sama sih. Concern pertama mungkin karena bahasa yang seperti aku bilang, aku bukan orang Jawa dan tidak ada darah Jawa. Cuman memang keluarga ada kan yang orang Jawa. Jadi sedikit banyak takut seperti Kak Dinda bilang, takut ntar pas nonton apa gitu. Cuman ya balik lagi kita udah berusaha semaksimal mungkin kan. Mungkin kalau dari aku yang kesulitannya adalah karena ini film horor pertama, jadi aku banyak
belajar juga sih tentang aksi reaksi, tentang gimana cara ngasih energi kayak ketika kita ketakutan, ketika apa. Itu kan something yang mungkin baru aku alamin, dan di dunia nyata aku jarang ketakutan gitu. Kalau kayak misalnya kita drama, adegan menangis, adegan marah, adegan falling in love, itu mungkin something yang udah biasa dialamin. Sementara ini baru. Terus mungkin karena sebagai atlet, ya aku jadi belajar untuk lari. Nggak pernah latihan. Nggak pernah latihan sebelumnya. Makanya pas hari H itu lumayan struggling di scene larinya itu. Cuman ya alhamdulillah akhirnya bisa, dan Pak Charles sih selalu meyakinkan aku bahwa aku deserve role ini. Kalau karakter Alin nih, Alin tuh nggak menggunakan bahasa Jawa, jadi aku terbebas dari PR itu. Tapi mungkin lebih ke adegan-adegan actionnya kali ya, yang mungkin sebenarnya agak deg-degan karena di set itu banyak diganti langsung gitu koreonya. Tiba-tiba nanti jadinya adegannya gerakannya gini ya, itu jadi kayak pressure tersendiri buat aku. Tapi ternyata memang pada saat dijalanin tidak sesulit itu juga sih, karena memang sutradara kita juga Charles turun tangan langsung, dia memberikan arahan step by step yang memang sangat mudah dimengerti. Jadi puji Tuhan semuanya berjalan lancar sih. Amazing. Kalau aku untuk persiapan ya, persiapan secara karakter, waktu pertama kali ditawarin peran ini, Pak Charles ngomong sama aku, Bisma, maaf, ini peranmu yang aku tawarin akan sedikit mirip sama karakter yang sebelumnya kerja sama Pak Charles juga. Jadi persiapanku adalah membedakan karakter yang aku mainkan sekarang sama film sebelum yang kerja sama Pak Charles juga. Jadi aku menyiapkan 2 beat, 2 dimensi bagaimana karakter Gani ini dimainkan. Jadi sebelum memasuki rumah yang dirampok sama sesudah berada di dalam rumah itu. Jadi 2 karakter ini adalah pencerminan di mana karakter Gani yang tadi aku bilang tidak bisa selalu mengungkapkan apa yang dia rasakan, sampai dia mengungkapkan segalanya itu karena intensi yang dibangun di rumah itu sangat kenceng banget ya, sampai akhirnya dia bisa mengutarakan semuanya. Itu sih yang aku siapin buat karakter ini, sama beberapa gestur yang untuk standar sosial karakter tersebut. Itu kan gesturnya nggak bisa asal ya, karena gestur itu karena dialog kita di film ini sebenarnya dikit banget ya. Dan Pak Charles suka memberi kejutan di set. Jadi dialog itu ditambahin sama Pak Charles di set. Jadi kesusahan aku sebagai pemain itu, tapi untungnya karena karakter sudah dibangun sangat kuat, jadi supply dialog yang mendadak itu dieksekusi dengan lancar, alhamdulillah. Sama actionnya nggak tahu kenapa Pak Charles mempersiapkan kami untuk adegan action itu komplit sebenarnya, koreo segala macam bla bla bla, dan persiapan fighting fisik semuanya sangat kenyang lah kita sebagai pemain. Tapi saat di set koreo itu berubah mendadak, tapi anehnya semua itu juga lancar karena Pak Charles tuh selalu tahu apa yang mau dia buat, apa yang dia bikin. Jadi kami sebagai pemain tuh tahu jelas, imajinasi kami dibangun sangat jelas sama Pak Charles. Jadi kayak ini ya bis, kamu nanti gini. Dan itu nggak butuh berkali-kali directing ya, kayak satu oke. Jadi itulah nggak tahu kenapa keistimewaan Pak Charles di situ menurutku. Jadi persiapan dan kesulitannya kurang lebih seperti itu. Jangan merampok. Jangan salah rumah loh. Bukan dong. Kalau ngambil jangan kebanyakan. Jangan jadi cegil. Ya itu serius. Apa ya guys? Ya kalau berawal ya boleh. Sebenarnya kayaknya mungkin bisa diambil contoh dari karakternya Alin ya. Kayak tadi menyangkut sama mirip-mirip sama pertanyaan tentang trauma. Jadi orang trauma itu kan ada, bisa jadi efeknya jadi down, bisa jadi strong gitu. Menurut aku pilihannya selalu tetap ada sih dalam hidup gitu. Kalau misalnya kena masalah kita bisa hadapin dan kita juga bisa kabur gitu. Tergantung mau menyikapinya gimana. Nah dari film Pemukiman Setan di sini jelas banget menampilkan sosok orang yang punya trauma keluarga,
trauma besar dan memiliki tanggung jawab besar, tapi dia nggak lari dari masalah, dia tetap menghadapi masalahnya dengan segala macam cara, walaupun caranya salah ya, merampok gitu. Makanya ketika merampok ketemulah dengan saya, sial kan gitu. Maksudnya ada sebab akibat lah ya, dan kita sangat setuju dengan perkataan Asira kemarin bahwa film Pemukiman Setan juga film horor yang cukup berani keluar dari zona nyaman, nggak seperti template horor lainnya, menyajikan horor yang horor banget, sadis banget, seru banget kayak roller coaster, dan ada banyak pesannya ya di dalamnya. Iya. Mungkin kalau aku bisa sedikit nambahin juga, mungkin lebih ke apapun yang kita rasa, apapun yang kita alami, seberat apapun masalah memang harus kita hadapi, tapi memang tidak boleh dengan tindakan-tindakan yang memang kriminal atau memang dilarang gitu, karena itu akan menambah masalah baru sebenarnya, bukan akan menyelesaikan masalah. Dan nggak boleh serakah, harus tetap apapun permasalahannya pasti ada jalannya sebenarnya, nggak harus cari shortcut atau apapun itu sih gitu. Wih, tepuk tangan. Keren banget ya. Sukma dan Alim. Sukma dan Alim udah cukup. Itu udah kayak udah nggak ada tambahan lagi, itu udah keren banget. Apa ya? Jadi roller coaster. Itu 2 kata. Ya kan satu bagian. Aku Satu tuh permainan, dari kemarin Kak, aku roller jawab coaster. itu, sama dia dicolong mulu di promo-promo selanjutnya. Kalau aku unik. Gila. Kamu. Cegil. Ya itu cegil, cewek Cegil gila. itu- Boleh. Gak apa-apa, boleh. Boleh nggak disingkat nggak? Cegil kan jadi 2. Oh iya benar. Boleh kata yang lain nggak? Ya udah, Lapar. meledak. Keren. Gitu dong. Karena di trailernya mah ada kebum. Ya betul. Sahabat Nova, Jangan lupa nonton film Pemukiman Setan tanggal 25 Januari Januari di bioskop. Iya 2024 di bioskop. di bioskop.